Perkenalkan, di sini saya Florentina Sitompul dengan NIM channel C023024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong ditonton ya. Bye bye. Super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Apa itu anggaran produk? Nah, produksi atau production adalah proses mengolah produk, sedangkan produk atau produk adalah hasil produksi atau yang dalam arti luas meliputi barang dan jasa. Sedangkan anggaran produk itu sendiri adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode yang tertentu. Apa sih kegunaan anggaran produksi ini? Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Anggaran berguna sebagai pedoman kerja yang memberi arahan kepada para karyawan untuk menjalankan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam mengkoordinasikan kinerja perusahaan untuk saling menunjang dan bekerja sama secara sinergis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja. Anggaran berguna sebagai alat pembanding atau tolak ukur untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan pada saat anggaran selesai dilaksanakan. Nah, anggaran juga berfungsi sebagai alat manajemen untuk menilai kinerja para karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diberikan. Nah, jadi ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anggaran produk, yaitu yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, ada kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Nah, yang ketiga, ada tenaga kerja yang tersedia, terus ada modal kerja yang dimiliki perusahaan. Nah, lalu yang kelima, ada fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan produksi, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Baru yang keenam, ada kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi, dan yang terakhir, kebijakan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode yang akan datang. Adakah fungsi dan manfaatnya? Pastinya ada dong. Fungsi utama dari anggaran produksi adalah sebagai panduan bagi manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan produksi, mengatur penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas produksi dengan efisien, serta menetapkan standar kinerja untuk evaluasi dan pengendalian biaya produksi. Dengan menggunakan anggaran produksi, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, tadi jika kita sudah membahas tentang fungsi, maka sekarang kita akan membahas tentang manfaatnya. Yang pertama itu ada perencanaan yang lebih baik. Anggaran produksi membantu perusahaan merencanakan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya dengan lebih efisien. Terus yang kedua itu ada kontrol biaya. Dengan menyusun anggaran produksi, perusahaan dapat mengontrol biaya produksi secara lebih efektif. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana biaya dapat dikurangi atau dikelola dengan lebih baik. Baru yang ketiga itu ada penetapan harga yang lebih akurat. Dengan memahami biaya produksi melalui anggaran, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang lebih akurat untuk produk-produknya. Ini membantu perusahaan dalam meraih keuntungan yang diinginkan sambil tetap bersaing di pasar. Lalu, yang terakhir itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, informasinya yang diperoleh dari anggaran produksi
membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait investasi, ekspansi, atau restrukturisasi operasional perusahaan. Lalu, apa sih tujuannya dibuat anggaran produk ini? Jadi, tujuannya dibuat anggaran produk itu adalah yang pertama, perencanaan efisiensi, membantu dalam merencanakan proses produksi agar dapat dilakukan secara efisien, termasuk alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan waktu. Terus yang kedua, peningkatan kualitas, memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dengan merancang proses produksi yang sesuai dan memperhatikan kontrol kualitasnya. Baru yang ketiga ada pengendalian biaya, menetapkan anggaran yang sesuai untuk produksi dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang terlibat dalam setiap langkah proses produksi. Produktivitas, mengidentifikasi dan mengimplementasikan metode-metode yang dapat meningkatkan produktivitas dalam proses produksi seperti penggunaan teknologi atau otomatisasi. Terus yang kelima itu ada fleksibilitas, merancang sistem produksi yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar atau kebutuhan pelanggan tanpa mengorbankan efisiensi atau kualitasnya. Terus yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa proses produksi mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam industri dan wilayah tempatnya beroperasi. Nah, ini dia kesimpulannya. Penyusunan anggaran produksi merupakan proses penting dalam perencanaan bisnis. Dengan melakukan penyusunan anggaran produksi secara terencana, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengendalikan biaya produksi. Kesimpulan dari materi penyusunan anggaran produksi adalah bahwa hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk merencanakan produksi dengan lebih efisien, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan target kinerja, serta mengukur dan memantau kinerja produksi secara teratur untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman mengenai materi penyusunan anggaran produk. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya benar-benar minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa kan ya. Jadi semoga materi yang saya sampaikan ini bisa nyangkut di pikiran kita walaupun sedikit. Baiklah, saya Florentina Stampo, pamit undur diri. Sampai jumpa.